Bagaimana Joni bisa melayani di sini? Belajar Banyumas pertama ya disasar-sasarno itu. Saya kecelakaan sekitar umur 18-19 lah sekitar. Ya dikatakan orang mungkin saya sudah mati. Bertemu Tante Herti juga di situ ya? Ketemu betul di situ di Surabaya. Sedangkan hidup saya ini anugerah Tuhan. Oleh itu saya untuk melayani Tuhan. Oke, selamat datang kembali di program Marturia, di mana kita akan berbagi kisah, berbagi pengalaman, dan berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang datang ke sini untuk kita ajak obrol bersama. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang sangat istimewa bagi kita semua, tentu tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Gembala kita di sini, Bapak Pendeta Joni Mahulete. Apa kabar Om? Sehat? Luar biasa, baik, sehat. Puji Tuhan. Ya, selama masa pandemi ini tentu ada banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita nggak ngobrolin itu, kita ngobrolin tentang bagaimana Joni bisa melayani di sini ya. Jadi bagaimana kisah perjalanannya Joni kok bisa sampai nyasar ke sini gitu ya. Dan pelayanan di sini sudah hampir berapa tahun 83 sampai sekarang. Berarti sekitar 38 tahun. Wah, luar biasa ya. 38 tahun beliau mengabdikan dirinya di tempat ini untuk melayani kita bersama. Nah, kalau sebenarnya Joni masa kecilnya sudah memang di Purwodok Lampok apa enggak sih sebenarnya? Saya sebenarnya kelahiran di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Iya. Terus pindah di Yogyakarta dan saya mulai sekolah di Yogyakarta. Dari kelas 0, taman kanak-kanak, sampai ke kelas 6, tingkat SD. Saya ada di Yogyakarta. Mengikuti Papi Mami di Yogyakarta, dan setelah SD orang tua pindah ke Banyumas. Tahun 69 kurang lebih. Ya, saya masih kelas 6 SD di Banyumas sampai sekarang saya ada di Purwodok Lampok. Berarti mengikuti orang tua yang memang pelayanan seperti itu ya? Puji Tuhan, bukan kebetulan, kami bersyukur saya hidup dalam keluarga hamba Tuhan. Dan Papi dipakai Tuhan dalam bidang penginjilan. Jadi bukan menginjil di gereja-gereja, tapi penginjilan sekeluarga. Untuk umum. Jadi kebanyakan 90% justru yang datang itu dari sepupu kita. Oh iya. Jadi langsung terjun di lapangan gitu ya. Mengunjungi rumah ke rumah seperti itu atau? Bukan. Mengadakan waktu tahun 67 kalau nggak salah, tapi itu misi di lapangan-lapangan. Karena dulu izin misi berarti tidak seketat sekarang ini. Seperti KKR. Ya, seperti KKR. Tapi bukan didatangi anak-anak Tuhan. Justru didatangi 90% sepupu yang sakit karena Papi dalam bidang kesembuhan ilahi. Seperti itu. Berarti dari kecil memang Joni ikut ya, melayani, dibawa oleh orang tua untuk belajar melayani di situ ya. Dan saya ikut juga melayani untuk penginjilan itu. Mulai dari kelas 3 SD saya sudah membantu dalam penginjilan. Jadi sekolah reguler itu seringkali yang mau masuk enggak. Jadi tapi kelas 6 itu saya sekolah hanya sekitar 2 bulan. Harus ikut ujian, tapi kan waktu dulu kan ujian itu kebanyakan materinya kelas 4 kebanyakan. Jadi saya dapat lulus dengan nilai pas-pasan tapi jelasnya. Berarti jarang masuk sebenarnya. Jarang masuk saya karena ikut menginjil Papi ya, membantu penginjilan untuk buang program, dan saya bagian ujung tombak di depan. Jadi saya bawa mikrofon dan saya yang memberikan. Oh, itu peralatan sendiri berarti? Semua sendiri sudah. Semua sendiri. Satu tim semua itu sudah. Semua satu keluarga menjadi satu tim. Iya. Itu ya. Wah, luar biasa. Berarti sebenarnya Joni kelahiran di Jawa Timur, masuk ke sini pertama nggak bisa dong bahasa sini. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Belajar Banyumas pertama ya disasar-sasarno itu. Pernah disasar. Oh, banyak sekali itu. Dari sekolah sampai saya dimarahi sama ibu guru sama teman-teman sekolah.
karena ajarannya bukan baik jelek tadi. Tapi kalau sekarang justru udah bisa ya. Oh, sudah malah lancar. lancar, paham. Nah, Om Joni ketika bantu pelayanan itu sebenarnya terbesit keinginan untuk jadi hamba Tuhan nggak sih sebenarnya? Waktu kecil kan bantu pelayanan nih, terus kemudian mungkin timbul, oh saya juga mau melayani nih. Awalnya seperti itu atau enggak sih sebenarnya? Enggak sih. Malah enggak. Hanya membantu saja. Kalau saya dengan prinsip saya tidak mau melayani, saya menolak. Oh, malah justru tidak mau melayani. Tidak mau melayani. Kenapa itu? Ya, melayani jadi hamba Tuhan susah waktu zaman dulu. Susah. Iya. Sengsara jadi hamba Tuhan. Lihat perjalanannya papi, mami dalam melayani Tuhan. Salibnya saya katakan saya nggak mampu untuk mengikuti jejak seperti ini ya gitu. Jadi kemudian kok bisa tiba-tiba melayani Tuhan dan sampai di tempat ini merintis jemaat sedemikian lama, itu ceritanya panggilannya seperti apa, Om? Kayak saya kira ini hasil doa mama. Oh ya. Jadi kalau dari keluarga, kalau doa subuh itu papi sudah membawa tongkat besar dan tiap kamar dipukul. Bangun, bangun, bangun berdoa. Nah, semua doa di chapel, ada ruangan doa. Ya. Jadi sekeluarga, mami, papi, kakak-kakak semua, dan saya ikut, dan seringkali saya ikut doa memang sih, tapi pindah tidur. Dan saya selalu mendengar doa mama itu, dia berdoa tidak pernah lupa menyisipkan nama saya. Jadi seperti lagu ya, di doa Iya. ibuku namaku disebut. Dia berdoa, Tuhan tolong. Seringkali mama manggil saya tuh Kokjen. Jadi saya punya nama kan, pakai no Kokjen kebanyakan. Kalau di penginjilan juga mama berdoa, Tuhan tolong Kokjen biar Tuhan pakai. Saya berdoa, kalau mama saya berdoa dan nyebut nama saya, Tuhan pakai Joni menjadi hamba Tuhan, saya buka mata, saya katakan tidak. Saya memang nggak mau. Kalau kakak saya memang punya dari usia muda 16-17 dia berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu dia melayani Tuhan, dia sekolah dulu dan dia pulang dalam sekolah melayani Tuhan, dan saya yang menjadi perintangnya. Kalau main gitar, menghalangi. Iya, saya menghalangi. Kalau dia main gitar, saya ambil teks, saya pukul. Gitu. Sampai kakak saya marah. Karena apa? Saya nggak suka musik, saya nggak bisa menyanyi. Karena saya benci itu. Dan saya tidak mau melayani Tuhan. Hanya doa mama lah sampai saya sudah melayani Tuhan. Gitu. Tapi kemudian titik baliknya di mana, Om? Ketika kok kan pertama nggak mau melayani nih, benci banget melayani, walaupun keluarga pelayanan semua. Tapi titik baliknya apa, peristiwa yang membuat Om Joni akhirnya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan? Begini, jadi setiap kumpul-kumpul keluarga, mama sering juga menegur, ayo John melayani Tuhan, karena nggak ada seindah melayani Tuhan. Ya. Dan saya mulai jawaban yang bagi saya itu sangat tepat. Melayani Tuhan kan tidak harus di mimbar, saya katakan. Dengan apa? Dengan aku berikan sesuatu, apa dari hasilku juga bisa untuk melayani Tuhan. Saya membantah dan semuanya, dan saya buktikan saya bekerja juga. Dan hasilnya saya bilang, saya bisa melayani Tuhan dengan hasil kerja saya. Gitu loh. Tapi dengan doa mama yang tidak pernah berputus asa, itulah kalau nggak salah tahun 78. Iya, saya dapat musibah yang dikatakan orang mungkin saya sudah mati. Oh, gimana itu ceritanya? Saya membawa nyetir kendaraan dan saya kecelakaan waktu Merican dibangun itu. Waktu bendungan Merican. Bendungan Merican, Banjarnegara itu. Berarti dulu tinggal di situ? Saya tinggal di Banyumas. Oh, tinggal di Banyumas. Tapi kan saya usaha kendaraan, jadi saya ambil line, Pak sopir itu tidak jalan, angkutan itu dari saya line-nya Purwokerto Wonosobo. Purwokerto Wonosobo tahun 78. 78. Zaman dulu kan kendaraannya apa itu? Kol itu misi top-topnya kendaraan itu dulu kan misi Supervan, ya. Kendaraan sih dari Purwokerto Wonosobo YS pakai jam. Jadi itu banyak sekali. Melebihi muatan, hujan gerimis, saya selip di situ. Saya jadi kecelakaan sama mobil Mercy dari Jakarta. Di daerah Merican. Daerah Merican itu. Kalau lihat
mobil dipastikan saya sudah mati. Kalau lihat mobilnya hancur, kondisi mobil itu. Itu bertubrukan. Iya. Dan mobilnya lari cepat sekali, saya depan tuh sudah mepet sama belakang. Kalau saya lihat sesis daripada kol depan ini patah, setir ini patah masuk perut, dan puji Tuhan kaki saya di lutut ini yang luka sedikit. Padahal sesis depan kol itu sudah patah. Saya sampai saya sadar. Masih sadar, masih sempat sadar. Saya lihat gini sadar tapi tidak bisa ngomong. Oh, saya ketekan. Lingkungan sekitar masih bisa lihat. Saya lihat semuanya. Ya. Terus saya dipuji Tuhannya, pas saya kecelakaan itu di Merican pas ada proyek. Jadi ada alat berat yang bisa membantu. Jadi saya ditarik sama kaprol itu, jadi enak. Kalau nggak ada dijugil-jugil pakai tambah lama evakuasi. Itu mungkin saya bisa patah tulang, bisa apa gitu loh. Tapi ditarik gitu begitu enak, saya diangkat, tidak ada patah tulang sedikit pun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi sampai rumah sakit, saya hanya bisa lihat semua begini, tapi saya nggak ada rasa apa-apa. Oh, di gitu. Badan sama sekali nggak ngerasa apa-apa. Belum rasa apa-apa, hanya gini aja saya hanya kayak apa seperti di atas sadar dan tidak. Setelah papa datang, papa bilang, Joni, Tuhan mengasihi kamu. Soalnya papi lihat sama mami tidak mau masuk malahan. Di depan pintu itu sudah menangis. Nangisannya. Iya. Tapi hanya papi yang masuk, lihat kendaraan, Joni ini pasti tidak ada harapan. Tapi lihat saya butuh, saya lihat, kamu mau bertobat. Papi hanya ngomong begitu. Ditantang seperti itu. Mau bertobat, mau melayani Tuhan, pasti Tuhan tolong. Saya tidak bisa ngomong. Hanya saya menganggukkan kepala saya, terus saya nggak sadar 3 hari. Setelah itu baru nggak sadar. Baru itu nggak sadar. Dengar kata itu. Ya, setelah papa ngomong gitu, papa berdoa langsung saya nggak sadar. 3 hari saya nggak sadar. 3 hari. 3 hari nggak sadar. Begitu sadar, minta ampun sakitnya. Itu baru rasa. Baru terasa semua badan. Wah, sudah jangan tanya, sakitnya minta ampun. Sakit luar biasa. 3 bulan saya di rumah sakit. Masa pemulihannya 3 bulan. Masa pemulihan di rumah sakit 3 bulan itu saya menderita dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Akhirnya ditangkap paksa. Iya. Gitu ya. Tanda kutip seperti itu. Ditaklukkan saya. Ditaklukkan. Jadi sebenarnya panggilan atau paksaan? Kalau saya percaya ini satu Tuhan tundukkan saya. Oh. Jadi saya berhutang dengan Tuhan yang tidak bisa saya balas. Sedangkan hidup saya ini anugerah Tuhan. Oleh itu saya untuk melayani Tuhan. Saya berikan untuk Tuhan. Apapun yang aku punya pun saya berikan untuk Tuhan. Jadi setiap kali ingat itu, setiap kali ingat peristiwa itu, setiap kali itu juga ingat anugerah Tuhan dalam hidup ini ya. Hidup ini Tuhan anugerahkan bagi saya. Yang luar biasa. Seperti second life gitu ya, kehidupan kedua seperti itu ya. Kehidupan kesempatan yang iya. Tuhan berikan bagi saya. Jadi memang benar hidup ini adalah kesempatan ya. Amen. Untuk melayani Tuhan. 3 bulan berbaring tidak sadarkan diri. Pagi Mas Joni miring kanan, dulu nggak ada suntik di infus, nggak ada, tapi di bokong ini, dipukul kalau pagi suntik sebelah kanan, sore sebelah kiri, suntik sebelah kiri, selama 3 bulan dan penyakitnya dicari nggak ketemu. Ya, akhir ketemu limpa saya ini yang bengkak karena kena setir yang hancur masuk ngantem sini. Nah, pada ketahuan limpa saya itu baru berangsur-angsur baik. Sakitnya minta ampun. Berarti sebelum didiagnosa itu memang masih dicari apanya yang cedera? Iya, diagnosa cuci perut ini zaman dulu sampai berapa? Sampai 5 kali rongsen enggak ketemu itu. Enggak tahu gimana. Padahal cuci perutnya itu zaman dulu enggak seperti sekarang, Pak ya. Jadi saya suruh kayak berlutut itu dimasuki selang, dikasih itu masuk gitu. Jadi baru mulus keluar rumah. Kalau zaman nggak tahu, sekarang kan sudah lebih canggih mungkin ya, gitu. Mungkin lebih canggih ya Om. Nah, setelah pemulihan itu pulang ke rumah seperti itu langsung pelayanan atau bagaimana Om? Saya mesti bantu papi dalam penginjilan.
Itu kira-kira umur berapa sih Joni kecelakaan? Saya kecelakaan sekitar umur 18-19 lah sekitar itu. Masih muda ya. Ikut papi sampai 21, langsung saya masuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, Iya. Sekolah Alkitab di Surabaya. Di Surabaya. Pembentukan di sana ya. Ya, saya masuk di gereja pusat Surabaya GPPS. GPPS. Karena kakak saya sudah masuk di Injuwono, Kabar Mempelai. Oh beda. Ya, jadi kakak saya ambil di Mempelai dan saya masuk di GPPS. Roh Kudus. Nah, terkenalnya GPPS kan Umi Saklio Ya. dalam pengurapan Ya. Roh Kudusnya. Waktu 80-an itu GPPS baru naik daun tuh. Lagi Wah, baru Ngetopnya lah ya. ngetopnya di GPPS dan Injuwono, dua ini Surabaya. Kalau di seperti seminari itu kayaknya masih kecil, belum ada anunya gitu. Nah itu karena dorongan orang tua apa memang kesadaran Joni sendiri akhirnya ikut? Saya sudah nasar sekolah sama itu? Tuhan pada Oh. saat itu, saya mau Pas menyerahkan sakit diri itu memang melayani mau Tuhan. melayani Iya. Tuhan, tapi memang mau menyerahkan diri di pembentukan sekolah Alkitab juga Iya, memang ya. gitu. Gitu. Jadi peristiwa itu justru membalikan semuanya ya Om. Jadi Betul. yang dulunya enggan untuk melayani Tuhan, mungkin malah benci pelayanan ya, mungkin punya cara sendiri untuk melayani, tapi Tuhan tangkap, kemudian sekolah di Alkitab ya Om. Berarti di sekolah Alkitab di situ bertemu Tante Herci juga di situ ya? Ketemu betul di situ di Surabaya. Berarti sama-sama murid di sekolah Saya Alkitab masuk itu. kan waktu itu dibagi dua. Jadi siswa sendiri, siswi sendiri. Oh laki-laki sendiri, Iya. perempuan sendiri. Jadi bagian pria itu masuk dulu, terus setelah pria ini selesai, praktek keluar, baru siswi. Oh belajarnya jadi nggak bareng-bareng? Oh enggak, Maksudnya bareng tapi dipisah ruang nggak ya? enggak boleh sama sekali. Berarti loh terus gimana ketemunya Om? Nah, Kan ketemu. ini satu keluar satu masuk. Nah gimana bisa Istri saya itu praktek di Surabaya. praktek di Surabaya? Jadi praktek di pusat, jadi tidak praktek dikirim keluar, tapi di Oh seperti itu. asrama Waktu khusus. pas jadwalnya laki-laki Masuk, dia dia tetap praktek di situ. ada di situ. Dan asrama saya kan dibongkar itu. Nah sementara bagi siswa yang itu ditaruh di ruangan belajar, jadi tingkat 3 atau 4 itu. Nah saya taruh di atas tingkat 3. Nah, Tante Herci ada di bawah. Oh beda lantai doang. Tapi satu gedung. Satu gedung, hanya kan gedungnya asramanya pria itu sudah dibongkar, jadi dari atas itu kelihatan asrama perempuan di situ. Bisa ngintip-ngintip. Ya, gitu kita ya. lihat. Pas terang bulan itu terang, kaum pria ini, siswa-siswa ini membentuk kayak tim musik itu sendiri, tapi hanya pakai gitar, lainnya pakai ember, dipukul, ada yang pakai piring, dipukul pelan-pelan, menyanyi. Iya. Wah semangat gitu loh. Hari itu kita menyanyi semangat. Lusa lagi, kalau sore tidak ada acara, menyanyi. Siswi yang praktek ikut di situ. Ya, pas Tante Herci itu yang main ukulele. Oh. Ya, iya. dia nyanyi sini semangat banget, wah kayak bersaing itu, dia main ukulele. Wah, terus saya dari atas tuh lihat, kok kayak Betseba aja dari. Siapa itu yang main ukulele? Iya. Siapa yang main ukulele itu? Saya tanya sama Hans, yang sekarang namanya Hans Jefferson Cinlae, dulu namanya Hans Kila. Itu sahabat saya. Itu satu pulau sama istri saya. Oh satu daerah. Jadi bahasanya Tahu. iya, sama-sama mengerti, dia punya bahasa. Saya bilang, oh itu anaknya Pak Lazarus. Ya, kenapa? Coba deh ini Comblangin gitu lah ya. ya begitulah. Jadi tanyai gimana gitu. Namanya siapa? Namanya siapa, saya ingin tahu. Padahal bukan kriteria saya sebenarnya. Oh gitu.
Tapi menarik ya, Om. Ya, menariknya dia memuji Tuhan. Oh, tertariknya karena dia memuji Tuhan. Iya, main ukulele. Karena saya nggak bisa main musik toh. Sebenarnya nggak tertarik ya. Saya nggak bisa main musik, terus terang saya nggak bisa menyanyi. No. Pada dulu yang saya paling benci saya paling benci waktu saya masuk dan saya lihat itu saya benci sekali. Sama Mungkin perkataan saya juga menyakiti hati dia. Jadi dia mungkin berdoa dan doa orang yang tersakiti jawab Tuhan gitu ya. Jadi malah jadi jatuh cinta. Padahal saat itu seketatnya GPPS itu luar biasa. Sampai dipisah antara mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Kalau tahu pacaran langsung angkat koper, itu enggak ada ampun. Sanksinya langsung keluar. Angkat iya. Tidak langsung ada keluar, enggak ada Oh. ampun itu. Segitu ketatnya saat itu. Nah, kok bisa nggak ketahuan, Om? Nah, rahasianya itu ada tekniknya. Trik tersendiri. Iya. Gimana itu, Om? Nah, begitu saya cari tahu dulu, saya gali, oh dia anaknya hamba Tuhan. Ya. Terus saya bilang, saya ingin coba kenalan bagaimana. Lah, alhamdulillah gampang gitu. Jadi dia langsung ngomong pakai bahasanya dia itu, jadi tidak perlu bisik-bisik. Jadi ada saya, ada dia, ada Han. Oh, ada penerjemahnya. Iya, ngomong gini, lalu ngomong gini. Aku nggak tahu, aku diam aja. Terus tadi dia ngomong, orangnya ngomong gini loh, gitu loh. Terus ngomong ya coba dijawab seperti ini, dia ngomong lagi gitu. Jadi nggak takut disalahin loh. Ya? Nggak takut dikerjain sama si Hans itu. Ya, aku nggak ngerti apa dia ngomong apa, aku nggak tahu tuh ya. Hanya percaya aja lah ya. Jadi aman pacaran tuh, padahal berapa tahun, sampai 2 tahun aman. Sekolah Alkitab 3 tahun. 3 tahun. Sampai akhir itu baru ketahuan. Akhir ketahuan tapi udah nggak jadi masalah. Aman, udah aman. Karena angkatan terakhir memang boleh atau gimana? Bukan begitu sih, mau dikeluarin apa, mau selesai kok. Ya toh? Sudah mau selesai dikeluarin apa? Nanggung gitu ya. Pas ada penyelaman rohani, papanya RC datang. Rombongan dari NTT kan banyak itu hamba-hamba Tuhan ikut penyelaman rohani. Datang di Surabaya. Begitu yang bikin bocor juga Han juga. Ada bocoran dulu. Iya, tuh. Jadi orang-orang bisa tahu di asrama itu karena Han juga. John, calon mertuamu tuh datang. Nah, itu baru gempar, baru tahu. Gara-gara mau datang terus iya, tersebar. Begitu tahu semua, sampai pengawas semua tahu. Nah, pengawas kalian, John, jadi kamu pacaran ya? Iya, saya bilang. Sungguhan apa enggak kamu? Karena banyak orang nggak percaya sampai pacaran sama Herci gitu. Tahunya berarti Om Joni benci ya? Iya. Tahunya nggak suka. Tahu, gitu karena ya? nggak tahu komunikasi, nggak ada yang tahu gitu. Jadi aman-aman. Orang tahu orang pacarannya kok tahu-tahu pacaran. Sampai orang yang setidur sekamar, setempat tidur sama dia pun nggak tahu. Gitu. Berarti yang tahu cuma 3 orang itu? Iya, 3 orang ini. Nah, berakhir tahu itu, baru ngomong papa mertuamu tahu semua. Nggak semua datang. Kamu main-main ya? Enggak. Kalau nggak main-main temui. Kalau bertemu berani, oke saya temui. Langsung Saya datang, saya bilang, Pak, saya ada pacaran sama anak. Om gimana? Terus responnya Selesai dulu aja, selesai kamu sekolah. Selesai dulu. Oke. Nah gitu, itu sejarahnya pacarannya gitu. Tapi pacarannya juga asik lah, Asik. karena ada tantangan yang luar biasa. Terpacu adrenalinnya. Iya, kalau sekarang kan bisa berjalan bersama, dan kan dulu kan mau susah tengah mati, begitu. Jadi justru pacaran sesungguhnya mungkin habis lulus itu baru ya. Iya. Bisa bareng. Setelah selesai, baru ketahuan, terus saya bawa pulang ke Banyumas itu. Oh langsung? Enggak, kan libur. Oh libur. Saya bilang, ayo kita ke rumah ketemu Kenalan papa sama mama. orang tua. Sama temannya satu yang bernama Emi Rahayu, sama itu saya jemput ke rumah ketemu papi. Gitu. Ternyata singkatnya waktu di Banyumas kan dia rambutnya panjang. Gitu loh. Terus saya bawa ke salon dicukur pendek gitu loh. Jadi kan apa nggak panjang, jadi pendek. Begitu pulang
pulang ke Surabaya, Om Ishak itu kan ketat sekali, bibir merah nggak boleh. Iya. Ketahuan dong Om. Iya, jadi apalagi cukur rambut itu roh dunia katanya. Itu loh. Begitu cukur, Herji mulai keriting dia bilang. Padahal dari aslinya rambutnya memang keriting. Cuma panjang jadi enggak Jadi pendek. terlalu Terus kelihatan. keritingnya agak apa kelihatan gitu. Kalau pendek, kalau panjang kan enggak. Kelihatan. Herji mulai keriting ada roh dunia dia bilang. Dibawa di sidang, datang kepada Om Ishak, ditarik rambutnya. Palsu atau enggak? Kamu keriting apa asli? Ditarik rambutnya, terus dilepas lagi kan kembali. Oh ya ini asli. Tapi karena sudah dipotong pendek, dapat sanksi dia. Tetap dapat sanksi. Dapat sanksi. Nah, dapat sanksi harus keluar dari asrama kelapaan dia kan. Gitu loh. Nah, kirim surat, saya dapat sanksi dari ini, saya harus keluar dari asrama gimana. Saya bilang sama Papi Mami kasihan juga. Terus Papi Mami bilang bawa sini aja suruh ikut menginjil. Nah, Berarti setelah lulus langsung ikut nah, bawa suruh ikut menginjil Papi Mami. Karena Papi Mami menginjilkan setahun baru pulang kadang. Nah, saya sudah membantu pelayanan di gereja sama di gereja. Sudah ada di gereja berdiri berarti. Ferry Mahulete itu. Berarti Jadi ketika Om Joni lulus sekolah Alkitab sudah ada gereja berdiri. udah ada 4 gereja malah. Sudah ada 4 gereja Iya. yang didirikan. Wow, Jadi saya membantu kakak saya pelayanan di gereja Banyumas, terus Banjarnegara, terus ini Purworejo Klampok, terus Bobot Sari, terus terakhir Wangon. Oh, Wangon dulu ada. Wangon. Berarti keliling gantian tiap minggu atau di Saya sama-sama Pak Ferry naik sepeda motor. Oh, tapi memang belum ada hamba Tuhan yang ditempatkan di situ. Belum, hanya Banyumas yang ditempati. Jadi Karena itu baru perintisan. pusatnya di Banyumas, kemudian merintis ke daerah-daerah sekitar. Baru perintisan. Tahun 79 kok nggak salah, Purworejo ini satu keluarga baru dirintis. Tahun Sekitar 79. 79. Kita Berarti 79. 79 pas Om Joni lagi di Saya- sekolah Alkitab ya. Iya, saya sudah Alkitab. 79, 81 sampai 81 itu saya pulang terus bantu ini pelayanan ini. Nah, kemudian ke Purworejo Klampoknya sendiri tahun berapa Om? Saya Tadi Purworejo tahun Klampok 83 tadi ya di awal. 83 awal. Tapi misi di sana tempatnya Om Ice di dekat pertemuan Kali Kidang itu. Oh, di daerah Kalikidang, Bukan di Simpang 3 deket Gula itu apa ya? Garuda. Garuda, sebelah yang dibangun itu. Dulu di situ itu. Di situ. Pertama. Kayak ada tanah terus belakangnya jurang, ini buat kandang babi itu rumah. Di situ tempatnya rumahnya Sedebora, papanya. Itu Om udah Ice. menikah apa belum Om? Menikah tahun berapa Om? Saya nikah tahun 83. Oh, berarti setelah menikah baru ke Purworejo Klampok. Saya mesti mau seperti Musa. Gimana itu maksudnya Om? Menikah dulu, Menikah dulu, terus melayani. baru melayani. Iya, soalnya kalau belum menikah, melayani dulu, risikonya juga agak berat. Oh gitu. Ya. Tapi menikah dulu, saya menikah terus melayani. Melayani. Iya. Bersama sudah istri. Iya, Seperti itu ya. saya Berarti nikah 83 Januari. Januari 83. Iya. Terus 83 Februari kalau nggak salah tahu tanggal 22 baru saya masuk Purworejo Klampok. Purworejo Klampok. Langsung tinggal di situ berarti ya Om? Saya tinggal di tempatnya Maktin, saya dikontrakan rumahnya Maktin ini Bersama istri. sama istri. Saya Dengan dikontrakan melayani satu keluarga ya Om? Atau berapa? sudah bertambah. Tahun itu sudah ada keluarga Tante Hice, terus Mak Rusin kalau nggak salah sudah ada, terus Pak Kasman yang saya ingat, Koconghin itu cikal bakalnya Maknyo itu cikal bakal itu dari itu masuk. Sekitar 5 kakak ya? Ya kita 5 kakak masuk. Terus tahun 84 pindah di tempatnya Cian yang dibuat rumahnya Pak Markus itu. Oh iya. Itu kontrak di rumahnya Cian. Kontrak masih ya? Kontrak, Bukan iya bukan kontrak. tanah sendiri. Enggak. Bukan ya? Kalau tempatnya Tante Hijai itu
tidak kontrak, memang dihibahkan ya. Bukan dihibahkan, hanya memakai. Jadi rumah tangga lah, baktiar rumah tangga begitu. Nah, terus itu pindah di tempat Cian itu baru kontrak. Oke, kemudian gereja ini pindah ke sini tahun berapa ya? Gereja pindah di tempat ini mulai dibangun itu tahun 86. 86. Iya. 86 mulai bangunan gereja. Tanahnya dari Tanah dapat, puji Tuhan, Tuhan berikan tanah hanya ganti rugi pengukuran tanah. Jadi tanah ini pas ada kapling. Iya, tapi aku mengusulkan nggak dapat. Bapak Lurah Sumo itu dapat istrinya, maka dikasihkan gereja yang mengganti ongkos ukur semuanya. Dan sebelah kapling yang sebelah saya dapat lagi, saya beli dari perorangan. Jadi gereja sama pastori mulai dibangun 86. Iya. Dan genap 1 tahun gereja dan pastori ini selesai, puji Tuhan. Semua dicukupkan. Iya, asal hanya pastori yang belum sempurna, kalau gereja sempurna bisa digunakan. Jadi luar biasa perjalanan pelayanan Joli ya sampai di tempat ini dari tahun 83 ya di sini, kemudian sampai tahun 86 bisa dibangun gereja, kemudian dikembangkan sampai sekarang bisa seperti ini itu karena anugerah Tuhan ya. Jadi untuk yang terakhir mungkin pesan-pesan Joni untuk yang menyaksikan acara ini, apa yang mau disampaikan untuk mereka, boleh silahkan Pesan-pesan saya di mana Tuhan sudah siapkan untuk gedung gereja dan fasilitas yang ada ini bisa digunakan dengan sepenuhnya dan semangat bagi seluruh pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Karena ini bukan miliknya Om Joni, ini miliknya Tuhan. Ini itu satu. Ya, Tuhan yang punya, dan saya ingin berkembang. Tidak puas hanya sampai di sini. Harus terus maju. Nah, terus lebih baik, lebih maju. Oleh itu peran dari pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Karena saya sebenarnya keinginan sekali semua jemaat Tuhan itu terlibat dalam melayani Tuhan. Karena kalau tidak saya libatkan untuk melayani Tuhan, nanti pahalanya saya ambil semua. Katanya orang yang bekerja itu yang mendapat upah. Tapi saya inginkan seluruh jemaat Tuhan dalam tahun itu bekerja untuk Tuhan, dan saya percaya pekerjaan kita nggak sia-sia, sudah disiapkan upah yang luar biasa sama Tuhan. Jadi dorongan dari Joni adalah semua jemaat boleh terlibat dalam pelayanan, ya. Apapun bagian pelayanan kita, benar ya Om ya. Jadi mari kita terus mendorong kehidupan kita untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun ya yang bisa dikerjakan. Tidak selalu harus full timer atau mungkin pelayanan di mimbar seperti itu ya Tapi minimal ada satu talenta, yaitu doa. Minimal ada satu talenta kata Joni. Lewat doa ya, itu yang bisa memberikan kekuatan. Ya, karena Joni sendiri juga perlu dukungan doa dari teman-teman, dari saudara-saudara semua yang ada di rumah. Mungkin dari pembicaraan kita teman-teman bisa mendapatkan berkat yang bisa diambil dari perjalanan kehidupan Joni dalam melayani Tuhan, dan juga ingat pesan-pesan Joni bahwa mendorong kita semua untuk tetap melayani Tuhan karena upahnya sudah tersedia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya kisah hidup atau kesaksian hidup yang mau dibagikan supaya bisa berbagi kepada sesama dan juga boleh menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikan, boleh menghubungi kami sehingga kami boleh kemudian bisa mengajak teman-teman ke sini untuk berbagi kisah hidupnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.